الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Rian sudah dibacakan. Mudah-mudahan ini jadi penyejuk hati kita saat sore hari ini dan juga untuk mempersiapkan batin kita untuk mendapatkan materi yang luar biasa dari Kang Alif. Langsung aja nih kita sapa dulu sebelumnya. Halo Kang Alif, Assalamualaikum. Oke, Kang Alif, kita akan mulai tapi sebelumnya akan diperkenalkan dulu Kang Alif bakal bicara atau kita bakal belajar tentang analytical skill dari bareng Kang Alif. Nama lengkapnya saya bacakan CV-nya. Sebentar. Oke. Beliau bernama lengkap Alifia Ihya Muhammad SC ya itulah ya. Maaf Kang. Agak susah juga. Yang pasti dipanggilnya Kang Alif. Sekarang beliau tempat tanggal lahirnya di Bandung 28 Desember tahun 95. Kemudian juga sekarang beliau memiliki pengalaman sertifikasi sebagai Certified Trainer dari BNSP, kemudian sertifikasi pengukuran produktivitas BSNP, kemudian juga Certified NLP for Human Resource Practitioner, kemudian juga Certified Life Coach, Certified Public Speaking. Aktivitas saat ini diantaranya ada sebagai Training Development Manager Desa Berdaya Foundation, kemudian juga founder komunitas Gerakan Sayang Masyarakat, founder Bandung Millennial Trainer, dan juga yang paling penting adalah kepala keluarga ya Kang. Kemudian aktif ketika masih di kuliah. Salah satunya mungkin sebagian saja ya untuk mempersingkat waktu, beliau sebagai wakil ketua BEM Fakultas Psikologi Unpad tahun 2016, kemudian juga ketua BPM Keluarga Mahasiswa Unpad tahun 2017. Kemudian juga, maaf saya loncat sedikit, pengalaman kepanitiaannya 2 terakhir sebagai School of Leader Unpad sebagai KSE Unpad Magazine, sebagai pimpinan redaksi tahun 2017, kemudian juga beliau juga sangat aktif, kemudian juga menerima banyak manfaat, salah satunya 2 terakhir yang saya sebutkan sebagai Indofood Leadership Camp, beasiswa Indofood Sukses Makmur, batch 8
jenisnya itu sebagai leadership training dari tahun 2016, kemudian juga Sekolah Pemberitaan Islam atau SPI Bandung angkatan 4 tahun 2018. Mohon maaf ini saya loncat lagi, kemudian juga prestasinya sangat-sangat banyak. Di sini saya sebutkan 2 terakhir sebagai quarter finalis lomba debat di Himpunan Mahasiswa Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana skalanya nasional tahun 2017, kemudian juga quarter finalis lomba debat Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran nasional tahun 2017. Kurang lebih begitu, namun kita akan lebih mengenal beliau mungkin ketika kita nanti ngobrol ya. Tapi sebelumnya teman-teman semua, saya ingin mengingatkan bagi teman-teman semua untuk menyalakan kameranya dan juga tetap kondusif. Silakan jika ada pertanyaan atau apapun bisa disampaikan di kolom chat. Demikian, Kang Alif sudah bisa dimulai. Mohon maaf kalau pembukaannya kurang rapi ya. Mangga Kang Alif. Laptopnya harus ganti ya. Minta ngajuin laptop baru aja biar terang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yang kalau dalam kesempatan hari ini kita bersyukur bahwa meskipun kondisinya di luar sana masih belum membaik, meskipun baru saja terasa mereda, tapi belum aman, masih tetap harus kita jaga-jaga dan kita harus sabar sama hal itu, kita harus sabar, tapi kita bisa bersyukur dari apa? Dari kita sekarang bisa bertemu secara online, dimanapun kita berada. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah diberi kesempatan untuk sharing tentang suatu topik yang dulu waktu kuliah beberapa kali ngisi topik tentang hal ini, sehingga saya jadi ngulik-ngulik dan saya banyak kepikiran hal baru gitu ya. Termasuk diantaranya tadi mungkin MC kalau bisa on cam, karena apa, nanti belakangan nanti akan banyak lah kita banyak hal yang bermain dengan share. Tapi saya mau bilang bahwa sebenarnya penelitian sih mengatakan lebih nyaman ditutup ya gitu kan, ya nggak apa-apa lah. Jadi saya tidak tidak peduli mau on cam mau off cam, tapi insya Allah saya bisa menjanjikan kalau teman-teman on cam ikutan gamesnya dengan menarik, maka kita akan dapat seru-seruan. Jadi hari ini setengah PPT 30 slide, panjang banget ya. 30 slide itu setengahnya main-main beneran deh. Oke, saya izin share screen ya. Bismillah. Oke, saya dengan format PPT yang tentunya bukan waktu zaman kuliah gitu ya. Ya, oke, basic leader skill, salah satu skill yang dibutuhkan oleh seorang leader adalah analytical skill. Awaken the detective soul inside you. Itu dulu kata teman keren katanya. Jadi yang punya jiwa detektif, yang suka nonton detektif Conan, yang suka menganalisis tentang pembunuhan terjadi gitu kan, kasus cyanida sampai berjilid-jilid, teman-teman pasti suka sama materi ini gitu. Sebenarnya teman-teman barangkali sudah pada jago gitu ya, sebenarnya udah pada jago. Kita lihat aja ya dalam beberapa games, lihat teman-teman berhasil atau enggak. Saya punya banyak sekali games dan hati-hati ya. Baik, sedikit tadi mungkin pengalaman yang disampaikan, certified trainer dari BNSP, terus kemudian juga sertifikasi pengukuran produktivitas dari BNSP. Ini pokoknya sebelah kiri ini sertifikasi, sebelah kanan ini kegiatan di kampus waktu masih di kuliah gitu. Jadi alhamdulillah di usia ini Allah kasih kesempatan jadi manajer di Desa Berdaya Foundation, tempat saya kerja sekarang, sehingga jadi manajer termuda gitu. Ini antara selalu bersyukur dan selalu bersabar. Syukurnya adalah karena pencapaiannya, bersabarnya karena memang tidak mudah ya, generation gap itu tidak mudah untuk dihilangkan gitu ya. Nantilah lain kesempatan kita bisa sharing-sharing. Oke, kita mulai dari Ridho dulu. Saya persilahkan teman-teman yang siap. Saya punya 3 soal. Ada yang berani, pokoknya ada soal nih, ada soal. Ada yang berani nggak untuk mengajukan diri satu soal aja dulu? Boleh on mic. Berani nggak? Masa mau nunggu ditunjuk sih? Serius nih, baru mulai langsung Ridho kan? Ayo, ada? Lebih deg-degan kalau ditunjuk sih Kang kayaknya. Oh gitu, jadi mau ditunjuk aja? Lebih ada tantangannya gitu kan? Ya udah, Kang Fandri dulu yang pertama ya. Yang pertama aja. Ya boleh lah. Oke, Kang Fandri di on ya, mic-nya ya. Ya.
Oke. Saya setelah ini muncul soal. Nah, soalnya jawab sama Kang Fandri. Yang lain jangan dulu jawab setelah Kang Fandri jawab. Kalau tidak setuju silahkan komen di kolom chat. Tapi jangan dulu dijawab ya. Jangan dulu dijawab setelah Kang Fandri jawab. Kalau nggak setuju baru boleh tulis di kolom chat. Oke, Sorry, paham ya? Ya, tapi Paham deg-degan ya? juga ya. Ya ampun, biasa aja kali. Ya udah, Mas. Ya, baik. Silakan dibaca, Kang Fandri dibaca. Sebentar. Ini saya. Oke. Seorang bisu pergi ke toko dan ingin membeli sikat gigi. Dengan menirukan orang menggosok gigi, ia berhasil menyampaikan keinginannya kepada penjaga toko dan berhasil membeli sikat gigi. Berikutnya orang buta masuk ke toko untuk membeli kacamata. Bagaimana dia menunjukkan keinginannya? Saya jawab gitu langsung. Iya, jawab langsung. Pertama, saya pengen bilang dulu ini kan dia buta nih. Untuk apa membeli kacamata gitu kan? Kecuali kacamatanya hitam. Terus juga Jadi jawabannya adalah ya orang buta kalau kecuali membeli kacamata hitam tidak memerlukannya nggak sih, Kang? ya oke. Terus jadi bagaimana pertanyaannya? Bagaimana dia menunjukkan keinginannya? Bagaimana? Ya ngomong aja langsung. Karena kan dia buta, tidak bisu. Mantap, luar biasa. Ngaku yang merasa berpikir, coba ngejelasin. Ini kan ya nggak kelihatan nih susahnya saya skor satu-satu yang kecil ya. Oke, nggak apa-apa, ini hati-hati ya. Oke. Soklah Kang Fandri tunjuk satu orang untuk menjawab pertanyaan kedua. Langsung ya. Tunjuk. Kita coba yang dari ITB mungkin ya. Boleh. Kang Fahmi Muzaki boleh, Kang? Nah, ada Kang Fahmi, ada. Coba on mic dulu. Halo. Halo. Soalnya lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Oke, ada Kang? Yes. Masuk di jalan kah? Masuk. Oke, siap ya. Dibaca lagi, kemudian jawab. Ya. Okay. Yang lain kalau tidak setuju jawab setelah itu di kolom chat. Siap. Baca, Kang. Baik, beberapa bulan memiliki 30 hari, beberapa memiliki 31 hari. Ada berapa bulan yang memiliki 28 hari? Ini langsung dijawab atau gimana, Kang? Jawab. Oke. Kalau itu berarti nggak ada, Kang? Nggak ada? Nggak ada. Ada yang punya pendapat lain? Ada. Tulis di chat. Ya. Oh iya. Semua kata Hajar, Sabitah, Reka, Hanif Ara, ya 12 bulan. Iza nanti ke depan langsung chat aja kalau tidak setuju ya. Oke, semua bulan. Ya, oke semua. Ya, betul ya, 12 bulan betul ya. Betul ya, oke. Ya, Kang kan memang ide ya, emang ngetes. Kang Gala tunjuk orang deh. Yang cewek deh. Oke, boleh Kang. Ini ampun kecewa jangan dong. Boleh tunjuk Kang Gala. Apanya cewek ada yang majukan diri? Ayo, terakhir. Ayo. Ada. Ntar lah Hanif Ara, coba cewek dulu ya, nanti masih ada games lain buat Anda. Oh ini ada yang angkat tangan, Kang? Nah iya itu Hanif Ara itu. Ya. Syifa mau nih. Boleh, Syifa boleh ada. Ya nggak apa-apa lah, ya boleh on mic. Ya oke. Bisa Syifa, bisa. Oh oke, nggak bisa on mic. Wahida. Ya boleh. Ada Wahidah? Hadir. Nah, oke, siap ya, Teh Wahidah. Kita next. Silahkan, dibaca langsung dijawab. Yuk, dibaca. Anda baru saja menggenggam sebuah korek api lalu memasuki ruangan yang dingin dan gelap. Dalam ruangan tersebut
terdapat pemanas minyak dan sebatang lilin. Benda mana yang akan Anda nyalakan terlebih dahulu? Korek. Ada yang beda pendapat? Iya betul, korek api luar biasa. Ada yang mikir lilin dulu, ada yang mikir pemanas minyak dulu. Oke, terima kasih Teh Wahida. Ya berarti yang baru salah baru Kang Gala ya. Tenang aja, tenang ya, tenang. Jangan dibully dong, woi. Jangan dibully dong. Oke, baik, terima kasih ya. Mantap. Tepuk tangan secara online dulu lah buat kita semua lah. Ya, nggak kedengeran, nggak apa-apa. Ya. Oke, ya itu tuh tadi adalah contoh analytical skill. Udah ya, boleh pulang ya. Oke, nuhun Teh Sri, nuhun Teh. Ya. Itu adalah contoh paling simpel terkait dengan prakteknya gitu. Praktek langsung, itu praktek langsung. Namanya, kenapa nama materinya bukan analytical thinking tapi skill, yaitu baca, jelaskan kenapa gitu. Sesimpel itu kan. Itu bukti aplikasi yang sangat simpel. Alhamdulillah selesai ya. Alhamdulillah kita bisa lanjut agenda berikutnya. Ya oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi definisinya apa? Definisi analytical skill ya. Analytical skill adalah ability to use critical thinking, berpikir kritis, and problem solving, menyelesaikan masalah, in order untuk find a solution, menemukan solusi, atau complete an exercise, menyelesaikan sebuah kerjaan atau tugas tertentu. Oke, clear ya? Jadi critical thinking, problem solving, solusi. Ya, itu simple banget. Selanjutnya, definisi yang lain mengatakan bahwa adalah the ability to visualize, memvisualisasikan, articulate, mengartikulasikan, mengomunikasikan, menyampaikan, conceptualize, mengkonsep gitu ya, atau mensolve atau memecahkan sebuah masalah dengan membuat decision, membuat keputusan. Nah, di belakangnya ternyata ada that are sensible given the available information. Kalau ada informasi yang berdasarkan informasi yang ada, Oke, jadi harus dibayangkan, dikomunikasikan, dibentuk, kemudian menyelesaikan masalahnya apa dalam sebuah keputusan. Oke, jadi teman-teman tadi berpikir, sadar gak? Ada banyak banget yang masuk dalam pikiran. Pertama, memvisualisasikan. Ada beberapa di antara teman-teman, saya bilang beberapa gitu ya, yang memperhatikan sambil membayangkan. Membayangkan saya masuk ke sebuah ruangan dan membawa korek api. Saya punya korek di sini. Di bawah depan saya ada pemanas api dan apa satu lagi. Itu ada sebagian di antara teman-teman yang membayangkan. Itu emang orang yang visualisasi begitu. Kemudian harus menyampaikan dan nanti akan menjelaskan. Kita akan bahas dalam games berikutnya gitu. Kemudian kita memutuskan untuk menjawab. Ya udah kita jawab, nggak tahu jawabannya benar apa salah, nggak tahu gitu ya, wallahu alam gitu kan. Oke, next. Jadi sebenarnya banyak pilihan gitu ya, pengambilan keputusan itu banyak banget pilihannya. Nah, dalam hal ini saya ingin ngasih beberapa analytical skill yang paling mudah. Jadi setelah ini masukin ke dalam kepala, laksanakan gitu ya. Kalau udah terlaksana udah gampang banget. Toh juga ini hal-hal yang gampang banget gitu. Jadi kalau udah kebayang, udah di luar kepala, udah langsung gerak gitu ya. Udah aplikasi, udah bukan think doang gitu ya. Bukan analytical thinking, tapi udah mereka skill, jalan langsung. Sebelum ke sana, siapkan lagi kolom chatnya, kolom chatnya. Sekarang kita bermain dalam kolom chat. Jawab pertanyaan berikut ini. Dari pernyataan di bawah ini yang manakah yang benar? Silahkan tulis di kolom chat. Yo, segera. Oke, tulis di kolom chat. Oke. Mereka sudah menjawab. Oke, yang lain. B. Terus. Oke, ya. Saya mau tanya Reka. Kenapa jawab B? Dia harusnya cukup tua untuk bisa memimpin Jerman di Perang Dunia. Jadi saya pilih yang paling tua di antara pilihan itu. Oke. Logis sekali, mantap. Ada yang punya pendapat lain? Oke. Ya, dalam materi bagian ini kita ngomongin tentang bias rasional. Ini gara-gara di bot, tadinya saya berpikir bahwa ada orang-orang yang akan ngejawab A gitu. Ternyata argumennya Kang Reka
belok daripada harapan saya gitu. Ternyata rasionalisasinya berpikir lebih ke yang lain, bukan hanya sesuai pengaruh yang saya berikan. Luar biasa ya. Tapi sayang sekali jawabannya bukan B juga gitu ya. Ini jawabannya nggak ada yang benar, coba googling nggak? Jawabannya nggak ada yang benar ini. Saya lupa berapa persisnya juga. Ya oke, nggak apa-apa. Itu tembakan yang bagus, rasionalisasi yang bagus. Oke, next berikutnya pertanyaannya silahkan tulis di kolom chat lagi. Oke, istilah dua huruf tersebut sehingga membentuk kata dalam bahasa Inggris bebas. Oke, Kang Reka sudah menjawab. Kang Kisti, Teh ya, Gala, Wahida, Hanif Ara, oke. Terus, ada lagi. Iya, banyak sekali ya. Oke, masih silakan yang masih mau jawab, silakan masih jawab. Ini juga bentuk bias rasional. Gara-gara saya kasih ada gambar apa nih, soap. Jadi orang memikirnya ini isinya O dan U gitu ya. Betul nggak sih? Tapi ternyata ada kata yang lain, ada sleep, ada ship, ada shop, ada step, apalagi gitu kan. Ada stop. Nah, luar biasa. Itu adalah bukti bahwa ada banyak cara untuk membuat kita tidak rasional, membuat kita tidak berpikir analitis, berpikir kritis. Jadi kita harus hati-hati sama gangguan-gangguan. Ini pelajaran pertama dari games yang ini adalah kita harus hati-hati sama banyak gangguan. Dalam berpikir kita tidak mudah dipengaruhi. Kita harus objektif. Ini bukti bahwa kita mudah dipengaruhi. Yang pilih sob bukan berarti salah. Tapi bisa jadi ada pengaruh yang bisa memengaruhi kita. Ya wajar dong, kita pasti terpengaruh atas apapun ya. Kita memutuskan A karena apa? Nah, alasan itu juga bisa jadi pengaruh dari komunikasi orang lain, kata orang lain ini benar, ini lebih aman, ini lebih sesuai. Kita terpengaruh sama dia gitu. Terlepas dari ya emang itu yang terbaik gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi bahwa setiap keputusan kita itu dipengaruhi oleh sesuatu. Dan ini adalah contoh yang bias rasional. Gitu ya. Next. Ini kayaknya mah udah deh gamesnya mah ya cukup dulu. Nanti ada lagi di belakang. Tenang aja, tenang. Ini teori paling mudah, paling enak buat dipraktekin seumur hidup saya gitu ya. Lebay banget. Penemunya namanya Kepner-Tregu. Benar nggak ya ngomongnya? Teorinya ini mudah sekali diingat karena nama ujung-ujungnya gitu. Sapadapa. Situation appraisal, problem analysis, decision analysis, potential problem analysis. Ini bisa banget dipakai buat di kehidupan sehari-hari. Ada masalah, petakan dulu masalahnya, petakan dulu situasinya. Sebelum bilang masalahnya ini, bentar. Petakan dulu situasinya, keadaannya gitu ya. Terus kemudian petakan masalahnya jadi apa aja sih yang jadi masalah tuh gitu. Kemudian kita punya usulan apa? Itu jadi sebuah decision analysis. Oke, kita akan ambil keputusan A atau B. Nah, kemudian A atau B ini kita pecah ke dalam potensial problem analysis. Jadi, setelah kita ambil keputusannya, ini keputusan ini resikonya apa nih? Kalau kita ambil ini, maka kita menyelamatkan yang A, tapi kita beresiko untuk mengganggu si B. Gitu kan. Kalau kita ambil yang lainnya, decision yang lainnya, kita berpotensi menyelamatkan yang A, tapi kita berpotensi menyelamatkan si B, tapi si A bisa terganggu dan seterusnya. Itu jadi sebuah protect action or plan gitu. Future, makanya di sini dibahas past, present, future gitu kan. Yang sebelumnya berarti kan sudah terjadi nih, ada masalah nih. Jelasin dulu keadaannya kayak apa, keadaan ini yang mana yang jadi masalah. Maka sekarang kita putuskan suatu keputusan yang mana. Dan terakhir kita menebak masa depan, kemungkinannya apa yang akan terjadi. Jadi ingat sapadapa. Ingat banget udah saya. Begitu nemu sesuatu, wah ini kenapa nih orang nggak sinkron banget, kita dapat tahu bulat, bla 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 bla. Oke, situation appraisalnya bahwa kita dapat tahu bulat dadakan gitu ya, ada sesuatu yang dadakan gitu kan. Terus kemudian, jadi masalahnya apa sehingga mereka harus melakukan itu dadakan dan kita ketempuhan apa bahasa Indonesia? Kena gitu. Maka decision-nya apa? Ya udah kita kerjain, tapi kita buat perjanjian. Mereka nggak boleh lagi dadakan. Nih kita kasih usulan solusinya gitu. Potensial problem analisisnya apa? Tetap aja mereka bakal dadakan gara-gara bukan mereka yang bakal bisa ngatur itu. Mereka juga ketempuhan. Oke. Gitu ya. Itu bisa kebaca gitu. Bisa kebaca.
Yang orang suka lupa itu yang terakhir, potensial problem analysis. Orang suka lupa. Kemungkinan ke depannya apa nih? Orang suka lupa gitu. Pokoknya ini masalahnya, ini solusinya. Oke, kasih. Terus orang lupa, ini padahal bisa jadi setiap pilihan kita itu pasti ada resikonya. Gitu. Sehingga kita fokus ke minimalisir resiko. Gitu. Jadi ini membuat kelengkapannya di situ. Oke, next. Ini lebih besarnya lagi ya. Kalau ada sebuah training khusus tentang Sapadapa ini gitu ya, boleh coba ikutin gitu ya. Saya sedang mempersiapkan, pengen sih bikin share ini buat jadi sebuah workshop gitu ya. Oke, intinya lihat mulai dari tengah situational appraisal gitu ya. Kita harus cek keadaannya apa, terus kita ke bawah problem analysis. Jadi tahapnya adalah describe problem. Jadi masalahnya apa? Kita cari dulu. Identify possible cause. Jadi sebabnya apa gitu. Sebabnya apa, ini bisa banyak teori yang muncul. Salah satunya yang paling saya terbiasa ada 5 why. Why gitu. Kenapa, terus tanya kenapa sehingga kita dapat masalahnya apa. Kemudian mengevaluasi, jadi masalah ini tuh disebabkan oleh apa? Disebabkan jadi ini masalah besarnya. Akhirnya confirm true, nggak disebabin apa-apa lagi, emang dasar gara-gara ini gitu. 5 aja itu, 5. Terus kemudian think beyond the fix. Jadi kemudian kita pikir bagaimana untuk membenahi ini dalam lebih baik. Masuk ke decision analysis yang hijau. State decision. Oke, kita mau pilihannya apa aja. Kita mau A, mau B. Pilihan kita antara A atau B. Kemudian di-clarify ke ujungnya. Jadi apa yang harus, apa yang ingin gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang ingin dilakukan agar lebih baik gitu. Kemudian mengevaluasi segala pilihannya. Kita cek lagi area resikonya, kemudian memberi sebuah keputusan. Setelah dapat keputusan, masuk ke potensial problem analysis. Identify, oke, kalau saya akhirnya memilih A, berarti masalahnya apa? Ini nyambung ke assess risk gitu ya, di sebelah kiri atas yang hijau. Oke, terus lanjut ke identify likely cause, apa sebab-sebab yang mungkin terulang lagi gitu kan. Kemudian menjaga, prevent itu mencegah gitu ya, mencegah, memberi pencegahan, aksi pencegahan, kemudian memberikan plan contingent action, jadi merencanakan lagi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan gimana cara nutupinnya terus. Dan terakhir memberikan trigger, kalau ini terjadi ke sini kita harus sudah nutup ke sini. Nah, itu strategi lain. Ini simple banget Sapadapa. Sebenarnya teman-teman tanpa workshop, hal yang terbiasa hidup di organisasi akan kebayang duluan. Oh ya, oke. Saya bisa analisis kenapa di organisasi saya sekarang begini. Contoh simple, saya boleh buka sedikit aib Unpad nggak aib sih, astagfirullahaladzim ya Allah. Pemilu mahasiswa sering banget terjadi bahwa calon selalu ada setiap tahun 2, 3 gitu kan, ya mungkin kadang-kadang ada juga sih yang 1, tapi memilih panitia pemilunya di kampus tertentu gitu ya, itu susahnya Masya Allah. Ya kalau saya dari Unpad, saya mencoba melihat ada beberapa case hampir setiap tahun sejak waktu saya masih jabat gitu ya. Susah banget nyarinya. Kenapa ya? Oke, situational analisisnya bagaimana, itu sendirilah ya. Terima kasih teman-teman, nanti dicoba sendiri ya. Kenapa gitu ya? Kenapa susah? Problem analisis. Kemudian oke, jadi kita harus ambil decision apa gitu. Kemudian potensial problem ke depannya apa gitu. Oke, silahkan nanti dicek. Itu contoh paling simpel. Next, ini studi kasus yang sifatnya lebih perusahaan banget gitu ya. Suatu perusahaan bernama PT ABK terjadi kecelakaan kerja di bagian produksi. Data awal sebuah mesin gerindra. Ini mesin gerindra tangan tuh yang kayak gini nih ya. Gerindra tangan tuh yang ininya muter tuh. Itu muter terus ngerapin kayu gitu kan, atau ngerapin besi. Putarannya 10.000 RPM, rotation per minute. Bisa ada yang nggak tahu ya. Ukuran batu 6 dim. Jadi ya 6 dim itu pokoknya perbedaan dim itu dari lingkarannya gitu. Oke, 10.000 RPM hampir setiap hari digunakan pekerja untuk memotong material. Saat digunakan ternyata batu gerindanya diganti pekerja, ukurannya 95 dim, kecepatannya 3.400 karena ukuran batu yang asli udah habis. Akibatnya pecah. Oh, saya pernah tahu secara nyata gitu. Pecah tuh itu tuh kedelek gitu ya, itu tuh batunya tuh patah gitu. Bahkan pecah tuh berarti udah nggak patah secara bagus. Pekerja luka di bagian bibir karena tergores pecahan batu gerinda.
Nah, gini aja cakep ya. Situasi analis, terjadi kecelakaan kerja, batu gerinda tangan pecah, pekerja luka terjadi saat pekerja menggunakan mesin. Problem analisis, oh terjadi karena sebelum menggunakan diganti karena dirasa udah nggak enakan. Oke, menyalahi petunjuk penggunaan mesin dan kurangnya pengawasan pekerja. Ada nggak data tadi di sana? Nggak ada. Nggak semua harus kita ngambil data itu bukan hanya sekedar dari apa yang tersampaikan, yang tersurat. Barangkali ada data-data tersirat yang lain. Kok bisa karyawan itu ganti batu seenaknya gitu kan? Kok bisa ya gitu? Nah, itu penting. Nah, di sini tulis kurangnya pengawasan pekerja saat bekerja dan bimbingan pekerja dalam penggunaan mesin yang sesuai dengan aturan. Decision analisisnya apa? Mesinnya diberi alat pengaman atau penutup pada bagian yang berputar di depannya. Kemudian melakukan inspeksi harian. Jadi ternyata masalah itu juga kita kasih. Dan yang terakhir memberikan pengawasan kepada pekerja yang untuk ditaati aturan digunakan. Gitu. Bahkan saya pengen nambahinnya harusnya terjadi sosialisasi ulang penggunaan gitu. Kok bisa seenaknya aja asal ganti kayak gitu kan? Gitu ya. Bayang ya teman-teman. Potensial problem analisisnya jika pengawasan masih terhadap pekerja masih kurang atau kurang ketat, kemungkinan pekerja melepas pengaman karena mengganggu gitu. Jadi kalau pakai pengaman dia harus datar banget dan itu bikin apa ya? Dia harus nunduk gitu. Dan itu bikin nggak enak, bikin nggak nyaman. Dia harus nunduk. Kalau ini dia bisa tegak. Kalau dia harus ini dia harus nunduk kalau ada pengamannya. Karena pengamannya depan itu nggak bisa kena. Sehingga kalau ternyata dibuka, dia kembali lagi masalahnya. Berarti apa potensial problem analisis poinnya adalah pekerja ini akan merasa nggak nyaman kalau itu ditutup. Gitu. Padahal itu pengamanan, tapi ya nggak nyaman aja ditutup tuh dalam pekerjaannya gitu. Jadi kan decision analisisnya ditutup, diamankan pada yang berputar. Tapi potensial problem ini nggak enak buat pekerja gitu. Bisa jadi mereka melakukan pencopotan itu atau malah kerjaan bisa jadi nggak optimal. Nah, ini kan jadi potensial problem analysis. Nanti kita evaluasi nih prediksi-prediksi kita. Oke. Ini tools lain yang simple banget juga gitu ya. Ada issue tree. Jadi kita harus memecahkan sebuah masalah itu mulai dari define ya. Kalau kata ya banyak banget yang memulai dari define atau clarify gitu sebuah masalah. Contoh masalahnya adalah mobil tidak mau berjalan. Jadi sebabnya apa? Mobil baterainya habis. Ini tuh mobil apa ya? Mobil mahal ini berarti ya. Ada baterai dan ada bensin gitu kan. Jadi emang mobil mahal bener fix. Kemudian ada bagian yang tidak aktif gitu ya. Kenapa? Nah, kenapa ini sebenarnya bisa dimundurin sampai 5 untuk mendapat kalau tadi bahasanya adalah true root cause gitu ya. Kenapa? Karena ini. Kemudian solusi ini simpel banget. Langsung loncat ke solusi. Kalau mau dibalikin pakai teori yang tadi, habis solusi kemungkinan apa yang akan terjadi. Kita harus tahu nih baterainya berarti berapa lama. Jadi kita bisa tahu kapan harus isi baterai lagi atau ganti baterai lagi. Fill up the tank. Oke, kita isi. Tapi berarti kita lihat kenapa kita kemarin kehabisan bensin gitu. Jangan-jangan ada hal yang lain. Nah, berarti ini kita harus cek ke depan. Terus kemudian jump start the car. Jadi overheat itu kepanasan ya. Jadi kalau mobil itu biasanya kepanasan dipakai berjam-jam. Dulu saya pernah pengalaman sama orang tua ke Bali naik mobil gitu ya, dari Bandung ke Bali naik mobil, balik lagi dalam waktu 10 hari, ya itu mobil kira-kira istirahatnya berapa gitu, lebih sebentar daripada tidurnya kita. Ya nggak sih? Iyalah, kita tidur di jalan, kita tidur di penginapan. Mobil tidur pas kita lagi tidur di penginapan. Gitu doang kan? Luar biasa. Gitu ya. Jadi ya udah jam start ketika udah mulai panasnya berkurang baru nyalain. Oke, contoh yang lain. Nah, ini adalah bentuk DSPA method. Ini yang dipakai McKinsey. Jadi teman saya kerja di McKinsey Indonesia gitu ya. Dan ngasih ini sebagai bentuk analytical skill. Yang pertama define, lagi-lagi masalahnya define dulu, define problem ya. Jadi yang penting saya membentuk polanya, teman-teman kebayang ya polanya. Pertama itu define atau clarify keadaan gitu kan. Kemudian structure problem, berarti problem ini harus jelas dulu, menjelaskan sebenarnya apa aja. Tadi bisa pakai issue tree, bisa pakai fishbone, bisa pakai yang lain gitu ya.
Banyak tools-nya tuh banyak. Jadi teman-teman, saya pengen nanamin mindset-nya dulu, mindset penggunaan skill kemampuan analisis itu bagaimana gitu. Kemudian memprioritas isu, tadi pakai issue tree gitu. Jadi apa aja masalahnya dan kemudian lebih detail lagi sampai 5 why-nya tuh samping terus. 5 why itu bisa jadi ada yang bercabang. Kenapa tadi kehabisan bahan bakar? Kemungkinan lainnya ada satu karena ternyata penandanya bensin tuh itu nggak nyala gitu kan. Atau kemudian penandanya ini ternyata tidak tepat, tidak akurat. Atau kemudian kemarin Asa baru ngisi 200.000 tapi kayaknya nggak sebanyak itu ngisinya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah action plan. Action plan ini sebenarnya keputusan. Jadi keputusannya apa? Jadi kita akan melakukan apa? Action plan ini kalau pakai teori Sapadapa, di dalamnya sudah berlaku potensial problem analysis. Gitu. Jadi gini-gini lagi, mulai dari define lagi, kemudian yang pertama situasi, terus define, terus kemudian memberi keputusan dan prediksi masa depan. Lagi-lagi juga mirip lagi ya, mirip empathize. Mereka mengawali dengan empathize ya, orang-orang yang menggunakan design thinking. Empati dulu, menjadi user dulu ya. Kalau saya jadi user, kalau saya jadi mereka yang mendapatkan ini, gimana gitu. Kemudian kalau saya yang menjadi orang yang mendapatkan masalah ini, gimana rasanya? Jadi kemudian apa masalahnya? Jadi masalahnya apa sih? Setelah kita mencoba datang sebagai user, jadi masalahnya apa sih? Kemudian ngide gitu kan, ideate, kemudian prototype. Jadi di sini sampai prototype dibentuk dulu nih. Jadi decision making sudah dibentuk prototype. Tapi kemudian bedanya dengan Sapadapa, tidak fokus ke potensial problemnya dulu. Cobain aja dulu, tanya sama usernya. Karena menurut design thinking, yang lebih mengerti yang seharusnya adalah yang menggunakan. Gitu, dibalikin dulu lagi ke usernya. Oke nggak, enak nggak? Oke, lanjut kita bikin tes. Udah lebih bagus nih. Cek lagi ke usernya, oke nggak? Oke, udah kita terbitkan secara massal. Jadi kalau design thinking lebih fokus pada pembentukan produknya, pembentukan sesuatunya supaya sesuai dan tepat guna, tepat sasaran gitu ya. Nah kalau yang tadi sebelumnya Sapadapa memang fokus pada pikiran di kita sebagai tim. Kenapa nih organisasi saya begini? Kenapa nih BEM saya bermasalah? Orang-orang pada hilang-hilangan. Kita bisa cek. Bisa pakai semua tools yang tadi. Kalau saya lagi-lagi pakai Sapadapa paling mudah situation analysis nih sekarang tanggal berapa bulan apa nih orang-orang habis pada beres UAS atau nih orang-orang baru pada masuk. Jadi orang-orang pada repot sama tugas gitu kan. Keadaan sekarang lagi pandemi dan seterusnya. Jadi problemnya apa? Problemnya adalah orang-orang sekarang jadi tidak mudah membagi waktunya, lebih banyak menghabiskan waktu dengan tugas dan me time gitu kan. Itu analisis yang harus kemudian kenapa namanya analytical skill bukan think? Karena kita kemudian harus mengambil keputusan dan harus dituangkan dalam keputusan. Orang overthink itu terjadi ketika semua masalahnya ada di kepalanya. Terus nggak ada action plan. Nggak ada action plan. Jadi solusi buat orang overthinking itu sebenarnya simpel. Bikin action plan, action gitu. Ya, bikin action plan, action. Terus solusinya gitu doang. Ya memang, Kang, jangan dimudahkan gitu dong. Enggak kok, saya paham. Saya paham banget, bukan berarti itu mudah sekali ya. Tapi kalau kita coba lalui langkahnya ke situ, kita akan menghadapi banyak masalah besar, tapi lihat ketika kita sudah berhasil melakukan sesuatunya, nanti kamu lihat ke belakang. Gimana penghasilan, apa yang sudah kita lakukan kemarin. Oke, ini jadi beberapa 2 materi terakhirnya. Ini materinya dulu, habis ini kita games lagi beneran. Bagaimana memutuskan secara cepat. Jadi sebenarnya buku panjang. Yang pertama, membatasi pilihan. Jadi pilihannya banyak, pertimbangannya banyak. Udah cukup. Cukup, jangan banyak-banyak. Kemudian yang terakhir, yang kedua, draw a line between good and bad choice. Ini juga balik. Yang mana yang bagus, yang mana yang nggak bagus. Wah, tapi yang ini tuh bagus 64%. Yang ini tuh bagus 60%. Ambil yang mana? Berarti gimana? Udah pilih aja dulu. Nanti ke yang kelima kita bahas. Yang ketiga, listen to your good feeling. Itu firasat atau nurani gitu ya. Bisa jadi dua sudut pandang lain.
firasat kita, dengerin firasat kita, dengerin intuisi kita, yang mana yang kira-kira menurut hati kita lebih tepat gitu. Ya. Kemudian think of your time as a money. Kalau kita berpikir lama nih, ditunda-tunda lagi, kapan lagi ya anggaplah kita lagi buang-buang duit gitu. Karena dalam teori free will, filsafat banget ya, filsafat. Teori free will itu mengatakan bahwa tidak memilih adalah pilihan. Oke? Tidak memilih adalah pilihan. Jadi ketika teman-teman punya banyak pilihan, jangan sampai tidak memilih, karena tidak memilih juga adalah pilihan gitu ya. Bayang nggak sih? Kemudian yang kelima, know that decisiveness, ketegasan itu tumbuh dari setiap pilihan kita. Artinya begitu kita udah tahu pilihannya apa, kita harus jalanin itu kan. Nah, bertahannya kita menghadapi segala resiko yang akan kita hadapi, itu yang bikin kita naik gitu. Dan disitulah bukti orang sudah punya analytical skill itu ketika dia sudah memilih dan dia menjalani pilihannya. Itu berat banget, pasti banyak resiko yang harus dihadapi gitu. Ya bisa jadi dikit juga ya, tergantung pilihannya apa gitu. Boleh share dikit Unpad lah ya, kayak akhir tahun kemarin lah, setahun yang lalu gitu kan, ketika ya nggak apa-apa lah yang pada nyerang dikit, saya tahu banget, saya dapat gitu loh kabarnya dari teman saya, teman angkatan saya masih ada yang di Nangor karena kosannya di Puri Indah gitu ya. Kemudian dia nyampein tentang ada calon yang didiskualifikasi, sementara calon ini sudah diskusi hebat sama teman-teman panitia untuk, sebenarnya saya nggak boleh nyebut panitia sih, kalau kata anak Unpad saya dibully ntar. Ya pokoknya panitia pemilu itu diskusi besar, diskusi rame gitu kan. Terus kemudian teman-teman pemilu harus memberi keputusan, terima atau tidak. Gitu. Tidak terima karena A, B, C, D, E. Terima karena A, B, C, D, E. Jadi terima atau tidak terima. Apapun pilihannya dijamin mereka itu pasti banyak hujatan. Ya mungkin teman-teman sebagian tahu gitu ya kabarnya, karena waktu itu viral, orang sampai alumni itu banyak yang tahu gitu. Teman saya aja ngasih tahu ke saya, oh, oke, mantap. Dan terakhir, ingat bahwa tidak memilih itu adalah bom waktu. Kalau kita tidak berani mengambil keputusan, itu sebenarnya ada bom waktu. Tunggu aja sampai kita tidak berkembang, akhirnya ketinggalan sama orang-orang, dan ya tidak akan bikin kita maju gitu. Pilihlah segera gitu. Dulu saya punya waktu ikut pelatihan. Latihan decision making cepatnya begini. Kita ngumpul. Oke, silahkan semuanya kumpul 2 orang. Kumpul, gampang ya 2 orang dalam waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 10. Gampang ya, gampang. Terus silahkan berkumpul 5 orang. Kalau 5 orang ini 2 ada 200 orang gitu ya. Dari 2 ini harus jadi 5. Berarti ada 1 yang harus nanti berkhianat gitu kan. Biar jadi 5, dari genap ke ganjil gitu kan. Udah dapat semua duduk. Aman 10. Tunjuk ketua kelompoknya dari teman 10. 1, 2, 10. Gampang. Tuh. Nah, tiba-tiba games. Setelah game, kumpul 20 orang. Nggak pas 20. 23 orang kan. Nggak enak banget. Pokoknya akhirnya terakhir tuh ada satu kelompok yang nggak sampai 23 orang. Akhirnya mereka kena hukuman. Nyebur ke kolam di TNI. Luar biasa kan. Hukumannya kayak gitu. Terus kemudian kita dibilangin, kalian nggak ada jiwa korsanya. Nyebur deh semuanya tuh kan. Gara-gara ya padahal jumlahnya nggak pas, 2-3 kali sekian tuh nggak pas gitu, emang nyebelin dah. Habis gitu setelah nyebur kita naik dengan basah-basahan. Sekarang silahkan berkumpul lagi dengan 15 orang yang lain. 15 orang dari 23 ke 15 itu berarti harus nendangin orang. Bayangin kan, nendangin orang tuh harus gimana, nggak enakannya harus gimana. Akhirnya ada yang kena, suruh push up dengan keadaan basah kuyup. Wah, asik banget gitu. Habis gitu dari 15, silahkan tunjuk ketua kelompoknya, maju ke depan dalam hitungan 10, 1, 2. Harus milih ketua kelompok, dan ketua kelompok harus langsung maju ke depan situ. Gimana cara memutuskannya siapa yang harus jadi ketua? Akibatnya apa ya? Akibatnya nggak semua, baru cuma 2 orang apa yang berhasil maju sampai ke depan. Ketua kelompok lari sampai ke depan. Bahkan sebagian besarnya tidak menentukan ketua kelompok, termasuk kelompok saya. Bingung gimana ya? Akhirnya kita kena push up lagi. Udah bangun, oke, 10 detik. Yang belum punya ketua kelompok, maju ke depan. 1, udah tuh, nggak pakai pikir, saya langsung lari ke depan. Nggak pakai pikir izin sama teman kelompok. Pas dihitung, ternyata ada satu teman kelompoknya juga yang maju. Jadi satu kelompok 2 orang. Oh, kena lagi kita. Oke, push up lagi, 10. Masya Allah. Itu seru banget gitu. Seru banget. Itu memaksa kita berpikir cepat.
analytical skill-nya di situ. Gimana caranya kita berpikir cepat, menyampaikan secara cepat gitu ya. Tadi kan ada kata articulate. Nah, nanti di sini kita belajar. Nih ya, articulate-nya nih kalau misalkan kondisinya umum, tidak terlalu urgent, mungkin bisa pakai ini. Jadi kalau di debat itu kita pakai arel. Jadi dalam satu argumen itu harus ada assertion itu penjelasan. Apa argumennya? Apa? Jadi kami setuju bahwa bla 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 bla. Kemudian reason atau rationalization. Jadi kenapa ini tepat untuk keadaan sekarang? Karena gini 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 gini. Contoh apa ya? Waktu saya di BPM Kema misalkan, kita akan ambil keputusan ngerusuhin rektorat tentang UKT semester 9 gitu. Itu assertion-nya. Reason-nya, karena ternyata menurut peraturan UKT dari Kemendikti tahun 2013 menyatakan bahwa UKT itu harusnya tidak dibebankan pada mahasiswa semester 9. Ada kata pembagi dari total BKT. BKT itu biaya kuliah tunggal. Seluruh biaya yang harus keluar dari orang tua mahasiswa dibagi angka 8. Kenapa 8? 8 semester. Jadi kalau ada penghasilan yang masuk ke dalam universitas di semester 9 itu tandanya universitas dapat tambahan pemasukan. Reason-nya ya. Oke, evidence-nya contoh ada mahasiswa kedokteran misalkan. Biaya kuliah tunggalnya itu 80 juta. Anggap saja begitu ya. Selama dia berkuliah di universitas tersebut, dia harus keluar 80 juta. Dibagi 8, artinya 8 semester. Kalau dia berarti dia satu semester bayar 10 juta gitu kan. Betul ya? Nah, sekarang dari 10 juta ini dia sudah bayar 8 kali. Berarti dia sudah keluar seluruh BKT 80 juta. Haruskah dia bayar UKT di semester 9? Tidak. Kalau misalkan dia cuti di semester 6, semester 9 dia harus bayar? Harus. Nggak boleh nggak. Clear? Maka dari itu kami ingin menghapuskan UKT 0 rupiah. Menghapuskan pemberian UKT dan memberikan UKT 0 rupiah bagi mahasiswa-mahasiswa yang sesuai dengan kriteria yang telah kami sebutkan di atas, yaitu semester 9 dan sedang melakukan skripsi. Ya. Gitu ya. Akhirnya sampai itu ke rektor gitu kan, alhamdulillah. Ya sampai ribut lah, sampai ramai lah, sampai viral lah. Nama saya diomongin di grup Kaprodi gitu kan. Kaprodi saya baik, manggil saya terus ngasih lihat gitu. Ini nama kamu diomongin, kamu ceritain kenapa harus. Nantilah itu cerita mahasiswa itu seru banget, Masya Allah. Oke. Cukup. Ada pertanyaan dulu, setelah ini kita games ujian analytical thinking skill. Beneran. Oke, mungkin sementara saya kasih kesempatan, saya kembalikan dulu ke MC kali ya. Ini saya masih ada PPT-nya. Jadi belum ditutup gitu ya. Barangkali ada yang mau nanya dulu, nanti di akhir juga boleh kalau mau nanya di akhir. Enggak, Kang Fandri? Oke, makasih Kak. Ya teman-teman semua, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada beberapa yang mengganjal, mungkin boleh aja ditanyakan, boleh langsung bertanya, langsung raise hand juga boleh, atau mau diwakilkan kepada saya juga boleh. Barangkali ada yang nggak bisa langsung nanya ya. Enggak teman-teman? Atau mungkin oh iya, iya, cuma kan memberikan kesempatan aja ya ini. Ya udah, mungkin dilanjut aja dulu kan nggak apa-apa. Oke, siap. Jadi kalau ada yang mau, gimana? Tapi mungkin kalau teman-teman juga nanti ada pertanyaan di sela-selanya, takutnya lupa, nggak apa-apa ditanya aja Kang ya di kolom. Betul. Lanjut Kang, terima kasih. Oke, siap. Nah, sekarang saya minta kalau memungkinkan kita on cam, bukan buat foto tapi buat main game, Mas. Ya, soalnya biar agak kinestetik jadi harus agak kelihatan gitu. Oke, kelihatan ya. Nah, tapi saya juga butuh ngelihat teman-teman gitu, gimana sih biar melebar gini. Nah, karena saya juga butuh lihat teman-teman supaya rame. Oke, teman-teman silakan menghadap ke layar. Kalau ya nggak apa-apa, yang sedang di luar atau tidak kondusif, tidak aman buat on cam nggak apa-apa, bisa diatur, nggak wajib. Ya, ini analytical skill. Kalau saya bilang cobain dong.
Ya, kalau saya bilang 2, angkat tangan kiri, 2. Ya, ya Hanif Ara jangan ngacung pakai raise hand, nggak bisa, nggak kelihatan. Oke, kalau saya bilang 3, angkat 2 tangan, 3. Oke, kebayang ya? Kebayang kan? Simple kan? Simple ya? Simple ya? Oke, saya coba dulu. Nggak perlu lihat ke ini. Yang penting teman-teman perhatikan, nggak mendengarkan cukup gitu ya. Nggak perlu ngelihat ke layar. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Gampang ya, gampang ya. Gampang ya, coba saya cepetin lah. Gampang ya, gampang lah. Ya, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2. Nah, mana yang turun? Oke, kebayang ya, gampang ya. Sekarang kita lihat ke layar. Instruksinya simpel, saya bacain hurufnya, teman-teman ikutin gerakannya. Gampang ya? Ya, saya bacain hurufnya, teman-teman ikutin gerakannya. Gampang ya? Oke, siap. Kita mulai. A. Bayang? Ya. B. Oke. C. D. Nah, gampang ya, saya percepat. E. F. G. H. I. J. K. L. M. S. Ya, ya, ya. S. Oke, baik, cukup tepuk tangan buat kita semua. Ya, ini jelas ya, ini analitika skill ya, jelas ya. Jadi kita paham, sebenarnya kita paham gitu, ya. Tapi nggak dapet gitu ya. Ya nggak tahu kenapa. Oke, game selanjutnya pakai apa ya? Pakai kolom chat. Pakai kolom chat, silakan semuanya boleh, yang nggak on cam juga boleh ya, menjawab boleh. Oke, ada yang sudah menjawab? Ada yang jawab lagi? Ada yang jawab lagi? Jangan terpengaruh, jangan terpengaruh. Oke, oke. Ya, jangan terpengaruh, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh ya, jangan terpengaruh ya. Oke, Ziad pengajar TPS. Mana? Yang namanya Ziad belum muncul nih. Oke. Oke, ada cukup ya. Ya, boleh yang masih mau tulis boleh ya. Berarti kita punya dua kemungkinan jawaban, nomor 2 dan nomor 4. Berarti antara D atau A dan B gitu ya. Yang jawab A dan B, coba saya kasih kesempatan, ada Hajar Sabitah. Nah, boleh share nggak kenapa A dan B? Boleh on mic? Boleh on mic? Ya, Ya, jelasin. Santuy. enggak. Sebenarnya nggak tahu kan tadi bentar aja ya. Nggak terlalu fokus banget sih. Coba di ini ya. Kan A berkeluarga sesudah C, berarti A berkeluarga setelah C, berarti C dulu baru A. Habis itu B berkeluarga sebelum D. Oh, iya bener gak sih? Terus, Itu nggak apa-apa, terus. kan C dulu, berarti habis itu A bareng sama D, terus sebelum D sama A ada B, ya nggak sih? Gitu, jadi yang terakhir D sama A, ya nggak sih? Gitu deh. Iya, Gitu, Kak. oke. Ya, nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu.
Coba saya ganti ke, oke, makasih Teh Hajar, nanti kita diskusi lagi. Saya coba ke yang jawabnya D. Ada, coba Kisti Fadilah, boleh? Ada? Iya ada. Nah, boleh jelasin kenapa jawabannya itu? Soalnya kan A itu sesudah C, berarti C dulu. Terus A itu bersamaan dengan B. B berkeluarga sebelum D, berarti C, A dan B, terus terakhir D. Gitu. Oke. Iya. Jadi kira-kira yang mana yang benar? Ada yang punya pendapat yang menguatkan Teh Hajar atau Teh Kisti? Coba siapa ya? Ini pada mikir nggak ya? Tadi saya kasih kesempatan buat siapa ya? Kang Hifni deh yang lagi di podcast, boleh. Kang Hifni, setuju yang mana, Kang? Oke. Setuju yang D yang terakhir. Yakin? Yakin. D atau ya udahlah D aja, udah nggak bisa mikir. D lah. D. Saya Hajar juga udah D, jadi ikut D aja. Ya, oke, dapat rasionalisasi lah ya, boleh. Ya, tapi jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah D. Ya, gampang. Nah, tapi tadi saya ngasih latihan buat teman-teman gitu ya yang menyampaikan. Jadi bahwa analytical skill itu nggak berhenti sampai kepala sendiri terus jalan sendiri. Itu kalau hubungannya sama diri sendiri. Lah kalau hubungannya sama orang lain, masuk ke dalam skill. Ya skill kita menyampaikan gini gitu. Ya, berarti di sini tadi kan katanya ada pengajar TPS ya, berarti paham banget nih teman-teman pengajar TPS tuh ya. Saya juga pernah jadi pengajar itu ya, begitu terus debat gitu sama anak yang di ini ya, kan menurut dia, tapi kata saya gini loh, gini tuh gini. Nah, paham lah ya yang pengajar TPS luar biasa. Jadi benar-benar debatnya itu terjadi dan kita harus kuat-kuatan, maksudnya yang mana yang benar tuh, yang mana yang coba, kenapa ini tuh benar, kata dia ini yang benar, ini yang benar. Wah. Jadi skill menyampaikannya itu juga bagian dari menganalisis nih orang ini terus disampaikan kayak apa ya biar ngerti, biar ngikut sama saya gitu. Oke. Ya terbaik ya Ziad, terima kasih. Oke, next. Sekarang silakan tulis juga di kolom chat. Yang bisa jawab hebat. Oke, bingung. Waktu 1 menit dari sekarang. Oke, 1 menit dari sekarang nih di timer nih. Ya, sudah cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih buat 2 penjawab yang tepat dari 3 penjawab. Ya, Kang Hifni dan Kang Fandri karena tidur ya, dan Kang Ziad karena tidur. Benar gak sih? Dia kan bermimpi. Oh, berarti dia ngapain? Berarti dia tidur. Orang yang harusnya tugas dia tidur gitu kan. Itu tidak mudah ya. Tapi hidupnya kayak gini, guys. Hidup tuh ide-idenya begini gitu, ide-idenya. Jadi ketipunya sebelah situ, yang suka nonton Conan sih pasti kepikiran, wah, jangan-jangan CCTV-nya dimatiin, jangan-jangan dia adalah bagian dari kelompok pencurinya gitu kan. Oke. Ya, karena tidur saat bertugas. Oke. Harus ada penghargaan untuk mimpinya. Oh iya, nanti disampaikan ke pimpinan perusahaannya ya. Ya. Oke, satu games lagi nih ya. 1 games lagi. Ada yang nggak bisa main ini? Gampang banget ya. Nah, kalau memungkinkan yuk kita on cam lagi biar saya kelihatan yang mana yang salah. Jadi kan tinggal batu, pas gitu kan, gampang ya. Bisa ya, gampang ya.
Oke, gampang banget ini, asli gampang banget. Saya pakainya jempol, telunjuk, kelingking, Kang. Kita pakai batu kertas gunting dulu ya. Oke, kalau berarti kan nanti ada di dalam slide ya. Kalau itu berarti kita harus berpikir gimana cara kita menang. Lawannya udah duluan, berarti kita harus menang dong. Karena kita udah tahu lawan kita udah ngasih duluan. Lawan kita udah ngasih batu, berarti kita harus ngasih kertas. Betul ya? Gampang kan ya? Oke, kita coba ya, kita coba. Ini contoh yang pertama. Munculkan jarinya di depan kamera ya. Ya, betul sekali ya, betul ya. Aman ya yang ngasih lihat batu depan kamera, aman ya, betul ya. Ya Kang Hifni biasa aja dong, semua penuh banget itu layar ya, nggak apa-apa. Oke ya, gampang ya, gampang ya. Gampang. Oke, cek sekali lagi. Pokoknya respon langsung secepat mungkin ya. Ya, gampang ya. Respon secepat mungkin ya. Oke. Nah, sekarang saya mau fokus mencetin slide karena waktunya saya kasih supaya bisa cepet-cepetan. Kita yang kanan, yang kiri ini musuh kita. Jadi musuh kita bakal cepet jawab. Oke, next, langsung jawab. Ya, mulai cepet ya, mulai cepet ya. Oke, lebih cepat lagi. Iya, oke. Lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi, siap? Ya, ada yang kalah cepet. Ya, Kang Hifni bingung. Oke, terakhir. Iya. Cepat banget ya, ya. Memang mungkin masalah jaringan jadi membuat kita lambat. Oke, nggak apa-apa. Masih ada satu lagi, masih ada. Cepet banget ya, cepet banget ya. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini saya nemu di YouTube ya, keren banget. Ternyata keren banget penjelasannya bahwa yang berhasil 2 di awal itu dengan jarak 3 detik. 3 detik itu 45% di dunia bisa lalu itu. 45% manusia di dunia itu bisa menjalani dalam waktu 3 detik. Dan ketika yang terakhir, kedua terakhir itu 0,5 detik. 0,5 detik itu hanya bisa dilalui oleh 75% orang di dunia tidak mampu mengikuti kecepatan itu. 75% manusia di dunia tidak mampu mengikuti kecepatan di 0,5 detik. Dan hanya sekitar 13 orang di dunia yang mampu dalam waktu 0,3 detik. Udah melihat respon langsung gitu. Dan itu kita menganalisis, otak kita mikirin kalau dikasih gunting, ya harus kasih batu biar menang. Kita mikir kan, jelas dan langsung praktek. Oke, cukup ini slide terakhir saya. Dari materi dan game tadi apa yang kita pelajari, boleh ada yang mau share, ada yang mau di chat, dan barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Enggak, saya kembalikan lagi ke Kang MC. Enggak, Kang MC. Baik, terima kasih banyak Kang Alif. Luar biasa materinya dan gamesnya sangat-sangat menghibur bagi kita semua. Mangga teman-teman semua kalau saya mau ditanyain juga lewat saya juga boleh. Di kolom chat juga boleh. Oke, ya makasih Kang Reka memberikan sebuah jawaban yang menarik ya. Oke, di sini udah ada yang raise hand, Kang? Ada. Boleh, Pak. Halo Syifa. Iya, halo, suara Syifa terdengar nggak ya? Ini pakai jelas. Mangga Syifa. Bismillah. Terima kasih Kang Alif atas materinya. Syifa izin bertanya mungkin agak di luar konteks pembahasan yang tadi, tapi masih terkait analytical gitu. Jadi kan kalau di Salman ada talent mapping ya Kang. Ya mungkin di temu bakat dan lain sebagainya juga ada pengukuran bakat manusia gitu, dan rata-rata ya, bukan rata-rata ya, mungkin sebagian besar teman-teman Syifa dan termasuk Syifa gitu ya, punya bakat analyticalnya ini cukup menengah ke bawah gitu ya. Rendah ada yang di angka belasan, puluhan, bahkan hampir menempati posisi terendah dari 34 urutan bakat hasil talent mapping tersebut. Nah, pertanyaannya untuk orang-orang yang punya bakat analytical ini rendah gitu ya, menengah ke bawah, apakah memang bisa dimunculkan? Karena memang Syifa ya tadi ngikutin materinya agak
ya agak mengejar sih ya, mungkin karena bakat analitikalnya cukup ya ada di tengah-tengah lah, nggak di bawah tapi ada di tengah-tengah. Nah, bagaimana caranya untuk memunculkan atau memunculkan ke permukaan bakat analytical ini, Kang? Itu mungkin pertanyaan dari Syifa, hatur nuhun. Oke, bisa langsung dijawab, Kang MC? Kang. Oke, siap. Sambil yang mau nanya lagi boleh di chat ya, atau boleh raise hand juga. Ya, hatur nuhun Teh Syifa, keren banget pertanyaannya ya. Talent mapping, temu bakat Abah Rama, saya punya bukunya, saya pernah ketemu juga sama beliau. Oke, ada banyak hal yang berkaitan dengan analytical thinking, mulai dari ya temu bakat, mulai terus kemudian apalagi multiple intelligence, terus kemudian apalagi 16 personality gitu kan, ada hubungan dengan analitik. Oke, kesulitan apa namanya? Kalau kita ngomong bakat itu bawaannya, kita kondisinya begini dari awal gitu, yang dari awal juga. Kalau teman-teman ngecek bakat dulu dan sekarang bisa jadi beda gitu. Barangkali teman-teman ada yang pernah ngecek, ada yang pernah ngelihat nggak tuh psikotes waktu SMA, biasanya kelas 2 atau awal kelas 3 gitu, kelas 11 atau awal kelas 12. Itu ada psikotes lah dari BK-nya masing-masing gitu kan. Baiknya kita masuk mana gitu. Dan masih cocok nggak sama sekarang? Ada yang cocok, ada. Yang nggak cocok juga banyak gitu ya. Banyak yang nggak cocok. Nah, dari itu kita paham bahwa sebenarnya hasil temu bakat, hasil personality itu ingin mencoba menjelaskan kita, kekurangan dan keahlian kita. Tapi bukan bagi kita untuk melakukan judging bahwa kita adalah seperti itu. Nah, bias ya, ada bias. Ada bias yang terjadi dalam setiap penilaian personologi, ilmu tentang menilai manusia. Ya. Biasnya adalah memberikan persepsi bahwa kita seperti itu. Lalu kemudian, saya emang nggak mampu di sini. Sudahlah, gitu ya, sudahlah. Saya mampu di sini, saya kencengin. Nah, bagus kan? Jadi ada respon terhadap yang bagus, yaitu dikencengin. Lebih baik lagi. Di boost di tempat yang kita udah bagus. Ada respon nggak sama sesuatu yang kita rendah gitu. Nah, kita malah responnya adalah ya udah saya mau rendah di situ, ya udah jangan mikirin di situ, jangan bilang saya ke situ lah pokoknya mah. Jadi malah apa yang terjadi? Afirmasi diri, saya adalah orang yang lemah di bagian itu. Gitu loh. Itu yang hati-hati ya terhadap kegiatan-kegiatan yang personologi, menilai diri sendiri. Bahwa itu bisa jadi terjadi bias karena pengerjaan soal, karena kondisi kita saat itu, karena perbedaan alat ukur dari beberapa jenis-jenis yang lain gitu ya, ilmu pengukuran yang lain gitu, itu bisa jadi beda-beda. Yang pertama itu. Yang kedua, tentang analytical skill-nya sendiri. Saya memang kecil, ya betul ya, saya nggak akan bilang itu salah gitu ya. Ya itu bisa jadi betul. Terus ngejar. Teman-teman, tadi saya bilang di awal, definisinya adalah salah satunya problem solving. Pernah nggak sih ada di antara teman-teman yang kalau mau dari kamar mau mandi terus mau nyuci dulu, mau ngejemur dulu baru ambil makan, tapi tempatnya di mana gitu. Kalau saya suka mikir, kalau saya kamar di atas, tempat anduk di depan gitu, biasanya kalau pagi udah dikeluarin di depan rumah gitu ya, di depan. Terus kemudian saya mandinya di kamar mandi bawah, itu air belum dikocorin. Saya harus ambil baju dulu di kamar yang di bawah karena baju saya ada di kamar bawah. Jadi lewat mana dulu ya? Saya mikir, oke, saya turun, itu saya ke depan dulu aja deh. Ke depan, nyalain ngambil anduk, baru ke kamar mandi, nyalain air, baru ke kamar, pilih-pilih baju, bawa ke kamar mandi gitu. Ada juga yang kadang-kadang saya berpikir, oh jangan. Berarti saya jangan ke depan dulu. Turun, nyalain air dulu, nanti nggak penuh nanti pas terakhir, nyalain air dulu, baru ke depan, baru ngambil baru ngambil baju, baru kamar mandi lagi. Itu kadang-kadang suka dipikirin gitu, lewat mana ya biar cepet ya. Atau kita dapat request dari teman atau dari teman kantor atau dari mana, beliin ini dong A B C D E. Wah banyak juga ya, mana dulu ya biar cepet ya. Ini nggak searah lagi, ini searah. Yang mana dulu ya yang jangan. Itu juga bagian dari analytical skill. Gitu ya. Jadi jangan dipikir kayaknya kalau yang terlalu berbau dunia debat, argumentasi itu rumit sekali gitu ya. Ya betul. Jadi saya menemukan bahwa istri saya seperti itu. Kalau ngomongin hal yang berbau mikir, malas mikir. Tapi
beliau yang membuat semuanya kerjaan rumah tangga tuh beres semua tuh. Kok bisa ya? Ini belum, habis ini, habis itu ini, habis itu nyuci, habis ini megang bayi, habis itu ini, habis itu ini. Itu tuh tersusun rapih gitu. Saya punyanya dalam hal yang berbau logika anak debat gitu loh gitu kan. Ya, jadi itu juga jangan dianggap sebagai kemampuan analitik yang rendah. Sementara saya pernah baca bukunya di Abah Rama, itu memang kemampuan analitik lebih muncul pada hal-hal berbau argumentatif dan keadaan-keadaan di sekitar gitu. Itu ya, itu yang pertama, itu yang kedua. Dan yang ketiga, latihan. Latihan itu semua dapat dilatih. Public speaking, Kang saya nggak bisa ngomong depan umum, latihan. Kang saya nggak bisa analitik. Analitik itu simple banget, latihan mulai dari kepala, mulai dari thinking sebelum ke skill. Apa latihan thinkingnya? Buka, saya ya karena dulu saya pernah ngajar TPA seperti tadi siapa, Zian. Jadi latihan TPA itu bikin kita upgrade. Kenapa disebut tes potensi akademik? Karena di situ ada potensi penalaran gitu. Oh, analitikalnya tuh ada di situ. Nah, latihan aja dari soal-soal kayak gitu. Saya bilang sama istri saya waktu lagi hamil, katanya harus bisa harus otaknya harus dipakai lah, jangan sampai diem, jangan sampai nggak pakai pas lagi hamil, supaya menstimulasi otak si bayi yang masih di janin. Saya kasih game sudoku gitu kan, saya kasih soal TPA gitu kan, supaya apa? Supaya mikir. Ya itu yang terjadi, analytical skill gitu ya. Jadi latihannya dari mana? Yang pertama mulai dari kepala, mulai dari mencoba menyelesaikan masalah kita, ngatur waktu manajemen. Dulu waktu maba ada yang nanya ke senior saya waktu saya maba, Kak gimana caranya ngatur waktu yang baik supaya bisa sesuai dan bla 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 bla. Kata beliau, riuh aja dulu, pusing aja dulu, ambil aja amanah yang penting juga kerasa gimana cara ngaturnya. Dia bercanda sih, karena habis itu dijawab gitu. Tapi saya malah dapat jawaban itu yang betul juga. Begitu kita udah kelimpungan, kita kepaksa harus bisa. Paksa harus bisa. Saya pernah punya 7 amanah sekaligus dalam 1 tahun. Wah itu bangke abis lah gitu. Wah ngaco banget dah itu. Ngaco banget. Jadi jangan diikutin sampai 7 ya. Memang saya terlalu bablas. Ya akibatnya 3 diantaranya tidak amanah. 3 lagi diantaranya kurang amanah. Cuman 1 yang amanah soalnya ketua pelaksana gitu. Ya, gimana gitu kan. Ya, malah nggak bagus. Gitu ya. Jadi coba latihannya dari mana? Latihannya dari soal. Latihannya dari main catur, main sudoku. Makanya saya bilang saya itu penganut game based gitu ya, game based dan experiential learning. Setiap pembelajaran kita itu kalau bisa sambil main atau sambil sesuatu yang kita sukai dan nikmati, kenapa enggak? Saya suka main catur, ya saya suka main sudoku, saya suka main games HP apa ya? Kemarin tuh apa brain game gitu-gitulah, brain game atau senam otak gitu kan, senam otak dan seterusnya. Bisa banget. Itu ya, Teh Siva mantap, keren banget pertanyaannya. Dapat semua. Sami. Enggak, Kang MC, bisa ada lagi? Enggak, saya beri kesempatan dulu sama yang lain, kalau misalkan ada yang mau nanya. Barangkali ada yang mengganjal lah ya. Ya dikasih waktu, kalau enggak boleh yang saya bertanya aja. Iya boleh banget. Sambil diseling saya. Jangan gara-gara nggak ada yang nanya jadi saya yang nanya gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya kalau emang butuh ya kenapa enggak ya? Ya sok. Ya. Boleh. Kurang lebih kayak gini kan. Kita sering banget buat menentukan pilihan secara tepat gitu. Tepat dan cepat gitu kan. Kadang-kadang kita terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kita ngandelin si cepatnya gitu kan. Gimana caranya gue bisa ngambil keputusan gitu kan. Secepat mungkin agar tidak ada waktu yang terbuang. Tapi seringkali kita di akhir tuh kayak kenapa gue nggak ngambil pilihan lain. Nah di situ kan kayak ada rasa penyesalan mungkin ya. Cuma gimana ya, mungkin tips and tricks supaya selalu menyesal dengan keputusan yang udah dibuat. Oke. Menyesal. Kalau dalam agama Islam, menyesal itu adalah sesuatu yang didorong sama setan. Serius. Menyesal itu adalah sesuatu yang didorong sama setan. Karena apa? Karena kita akan kembali pada seandainya dulu,
seandainya dulu ini kata sebagian ulama menyalahi tidak menerima takdir. Tidak menerima takdir ujungnya syirik gitu. Sudah menjawab. Luar biasa gitu. Ya menyesal itu begitu. Nah maka dari itu setiap kalian ngambil keputusan, nggak apa-apa, pilih aja dulu. Tapi list potensial problem analisisnya apa? Oke, saya mau milih ini. Oke, to-do-nya apa? Oke, saya kalau mau milih ini, misal saya akan kuliah S2 di luar negeri. Oke, to-do-nya apa? Saya harus A, B, C, D. Udah aja keputusannya sangat singkat diambil. Lalu lihat potensial problemnya apa? Wah, potensial problemnya, kalau saya fokus langsung sana, saya nggak langsung kerja. Saya harus bilang sama orang tua, saya nggak langsung kerja. Saya harus bilang sama orang tua, barangkali ternyata orang tua pengennya saya cepat nikah gitu kan. Jadi kalau saya ini malah saya nggak nikah-nikah, nantinya saya tidak berbakti pada orang tua, kan lain panjang ceritanya gitu. Jadi gimana ya? Nah, langsung siapkan rencana-rencana untuk menggagalkan hal-hal yang kepikiran tadi salah gitu. Saya tidak menyesal. Ya kalau ujungnya menyesal juga, ya penyesalan itu datang di akhir. Ya, kalau di awal namanya first blood, enggak, itu anak Dota. Gitu kan. Jadi pasti nggak mungkin pertama, nggak mungkin awal-awal. Yang bahkan pun ada banyak kalau di Al-Quran cerita-cerita orang yang menyesal ketika sudah ada di alam kubur. Makanya apa supaya nggak menyesal? Pahami dari sekarang, belajar dari sekarang gitu. Kalau kita salah di keputusan di dunia nggak apa-apa selama keputusan itu tidak berdampak pada keputusan ukhrawi gitu. Jadi ceramah. Gitu ya Kang Fandri. Pas kalimat pertama ya Kak. Aduh. Oke, ini ada yang bertanya. Saya bacain nggak apa-apa ya? Boleh. Izin bertanya Kang. Izin bertanya Bang, dalam Islam kenal metode syuro dalam membuat keputusan. Salah satu prinsip syuro adalah apapun hasil keputusannya, mau benar atau salah, pasti dapat kebaikan. Tapi kayaknya di beberapa syuro malah menjadikan prinsip itu untuk menormalisasi kesalahan. Gimana caranya supaya bikin ahli syuro ini lebih profesional? Pertanyaan dari Hanif, luar biasa ya Hanif ya. Memang Hanif juga terkenal banyak banget ya amanahnya ya. Gimana Kang kira-kira jawabannya? Oke, siap. Ini Hanif Ara curcol. Ya, pertama kalau kita berpikir tentang syuro keputusan gitu ya, keputusan dalam ya misalkan kan syuro LDF gitu ya, syuro gitu kan, supaya lebih profesional gimana? Gini ya, pertama saya emang ngelihat pertanyaannya itu ya, Masya Allah, ya, mantap. Jadi saya melihat pertanyaan ini menarik, tapi kayak ini beberapa syuro mau menjadikan prinsip itu menormalisasi kesalahan. Berarti, nih analytical thinking masuk nih. Berarti terlihat bahwa beliau ini mencoba melihat dari sudut pandang bukan ahli syuro, karena pertanyaan di ujungnya bagaimana bikin para ahli syuro, berarti bukan payah, menurut saya begitu. Bukan payah, berarti sedang melihat dari sudut pandang bukan ahli syuro, melihat hasil syuro yang kayaknya salah di mata Anda gitu ya. Betul gak tuh? Betul ya? Nah, itu yang analytical thinking tuh ya. Saya ngasih praktek dikit. Nah, jadi lihat, saya memetakan dulu, jadi saya mendefine. Jadi pertanyaan ini tuh arahnya kemana? Saya define dulu kan, ternyata arahnya adalah saya sebagai apa? Sebagai orang yang mendapatkan hasil itu, terus kelihatannya salah di mata saya. Tapi gara-gara ini pasti bener, pasti ada kebaikannya, jadi kayaknya bener. Yang pertama, saya dapat pelajaran tentang menerima keputusan itu. Nggak boleh langsung terima dan nggak boleh langsung tolak. Wah gimana tuh? Cari 1001 alasan kenapa alasan ini benar atau kenapa hasil syuro ini benar. Cari 1001 alasan. Tapi lebih banyak nggak punya alasan. Cari juga alasan kenapa 1001 alasan kenapa ini itu sebenarnya salah. Oke. Jadi kita benar-benar pakai rasionalisasi dulu untuk membuat diri kita sebagai yang bukan ahli syuro gitu ya. Kalau lihat dari pertanyaannya ya, meskipun diralat sama Teh Sri di bawahnya, bahwa bukan ahli syuro ya, gitu ya. Kita benar apa namanya? Kita gunakan analytical thinking kita membuktikan ini benar atau salah, gitu ya. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, metode syuro itu bukan hit and run, hit run gitu. Ini kita kasih kebijakan PPKM diperpanjang, jebret, cabut dah, udah bodo amat, nggak diberesin lagi gitu seandainya begitu. Nah itu bukan syuro dalam Islam. Syuro itu berkelanjutan, syuro itu continue, syuro itu berlanjut. Jadi ketika syuro itu selesai sampai sana, itu bukan syuro namanya, gitu ya. Jadi habis ini ada syuro lagi. Gitu. Syuro 1 bisa merevisi syuro sebelumnya. Gitu ya. Oke, saya sampaikan saja deh yang dia lebih ingin. Gimana bikin para ahli syuro profesional? Siapapun dari kita barangkali bisa jadi ahli syuro yang anggota diskusi gitu ya. Anggota diskusi dalam sebuah keputusan gitu ya. Oke, nah gimana caranya supaya lebih profesional? Tadi 1, siapkan data dan bahan lebih jelas. Pernah mikir nggak gimana caranya tingkat syuro tingkat presiden gitu ya, Masya Allah ya presiden memutuskan PPKM itu gimana caranya coba? Ya cari data di lapangan. Menurut mereka datanya akademis sekali. Saya pernah dapatlah argumentasi pemerintah tentang PPKM. Jelas sekali gitu. Tentang herd immunity jelas sekali. Tapi nyatanya di lapangan ada orang-orang pengusaha yang kesulitan mati usahanya gara-gara PPKM. Ada kasus warga negara asing mah jalan-jalan masuk ke kita lah, kita antar kecamatan aja nggak boleh ketemu gitu kan. Ya jadi kadang-kadang hasil pikirannya, hasil suruhnya pemerintah terhadap kita masyarakatnya di Indonesia beda gitu. Jadi tidak sepenuhnya salah di atas. Yang pertama pastinya berikan sebuah data yang sangat lengkap, selengkap-lengkapnya meskipun tidak bisa selengkap-lengkapnya. Karena bisa jadi memang keterbatasan memaksa kita harus memberi keputusan. Gitu ya, keterbatasan memaksa kita memberi keputusan yang cepat. Terus yang kedua, memperhatikan sudut pandang. Nah, sudut pandang ini kita harus ada namanya stakeholder analysis. Kalau ada yang udah pernah kenal itu. Kita analisis dulu yang akan terpengaruh dari hasil diskusi kita siapa aja. Gitu ya. Yang akan terpengaruh itu rakyat. Rakyat itu kita bedah, rakyat itu ada yang mana aja. Ada pengusaha, ada pengusaha minim, akhirnya dibedah sebagai yang saya tahu adalah berdasarkan tingkat ekonomi. Ekonomi menengah atas. Ekonomi menengah atas itu ditandai dengan dia adalah orang di corporate, para owner dan komisaris corporate. Tingkat selanjutnya adalah orang-orang yang UMKM, mikro, kecil, menengah. Menengah itu udah gede ya, menengah itu udah di atas 2,5 miliar per tahun gitu. Terus kemudian bawahnya kecil, bawahnya mikro gitu. Mikro itu biasanya belum sampai 150 juta gitu kan. Jadi itu dicek tiap lini gitu ya, tiap lini. Kemudian apalagi suku, orang yang paham digital sama tidak paham digital. Bayangin aja ada orang yang nggak punya sinyal di hidupnya sehari-hari gitu. Ada real, clear. Saya megang relawan di kerjaan saya dan saya menemukan ada orang-orang kayak gitu. Nggak bisa tuh, nggak bisa pegang sinyal. Zoom udah nyala Zoom, terus dia nanya sebelah kiri. Itu ada tombol mute tulisannya. Nggak ada Pak, nggak ada. Ya coba Bu, di ininya nggak ada. Itu nanyanya lewat telepon, lewat HP gitu. Ya setahu saya kalau itu dinyalain berbarengan dalam satu HP kan nggak bisa ya. Bingung gitu kan. Ya gitu ya teman-teman. Jadi supaya aman dari kesalahan adalah siapkan data yang lengkap selengkap-lengkapnya. Kemudian define apa yang mau dibahas dan diputuskan. Dan selalu ingat potensial problem analysis. Kalau saya pilih misal apa ya, LDF itu kan ada syuro menentukan ketua LDF berikutnya ya. Kalau saya masih ingat, kalau saya nggak salah dan belum berubah. Nah, dalam mekanisme syuro LDF gitu ya, kalau di saya musyawarah ya sama aja ya musyawarah gitu ya. Itu biasanya kita menentukan. Kalau saya udah kebayang dari dulu. Kalau kita pilih A, masalahnya apa, gimana cara nutupinnya. Kalau kita pilih B, masalahnya apa, gimana cara kita nutupin. Ternyata saya berhasil memenangkan diskusi ketika kalau si A itu kita nggak mampu nutupin kekurangannya. Kalau si B kita mampu nutupin kekurangannya gitu. Jadi yang mana? Ya B. Gitu. Itu contohnya ya. Ya kurang lebih begitu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang-kurangnya. Kalau ada yang mau ngontak
gampang lah bisa kontak ke saya. Ada beberapa di antara teman-teman yang punya kontak saya, boleh di-share aja, gampang. Ya gitu aja paling mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang-kurang. Kita seru-seruan aja lah ya, jangan bikin sore ini jadi nggak menarik. Nikmatin aja hidup kita. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Semoga semua aktivitas kita, semua amanah-amanah kita dimudahkan, dilancarkan, dan yang paling penting diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita, waktu kita, uang kita, jiwa kita, waktu kita tidak ada yang pernah sia-sia, dan semuanya jadi modal kita buat pemberat amal ibadah kita di hari akhir nanti. Semoga Allah menerima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Kang atas materi dan sharing session pada